terdapat di dalam Wahyu 18 ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Tuhan kiranya memberkati. Mari kita beribadah dengan roh dan kebenaran, dan kita akan siap mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ram Kenny. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Jadi, oke. Untuk mengantarkan khotbah, kita akan menyanyikan lagu Bersabdalah Ya Yesus, lagu Sion edisi lengkap nomor 425. Ya, dipersilakan untuk pendeta. Baik, saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada semua umat Tuhan, Jemaat Tumoto Imperium Jakarta. Semoga pada hari Sabat ini semua kita diberkati oleh Tuhan ketika kita datang bersama-sama beribadah dalam penyembahan kepada Tuhan. Saya sangat bergembira Sabat ini oleh karena bisa bergabung dengan saudara-saudara sekalian. Saya merasa seperti meski jauh di sini, saya merasa seperti di tengah-tengah komunitas saya sendiri. Oleh karena ada teman-teman saya di sini, ada saudara Ketua Gary dan lain-lain, ada senior-senior di sini. Saya begitu senang bisa bersahabat dengan saudara-saudara sekalian. Saya mau berterima kasih tentunya pertama kepada Tuhan yang sudah memelihara kita semua. Segala puji dan hormat hanyalah untuk Tuhan saja. Kemudian saya juga berterima kasih pada pendeta jemaat, sahabat saya, pendeta Franz, yang sudah memberikan kesempatan tentunya bersama dengan seluruh tua-tua jemaat. Terima kasih banyak. Seluruh anggota jemaat yang bergabung, juga terima kasih, Tuhan memberkati. Juga bagi sahabat saya, Saudara Pendeta Gideon Pongo, yang juga sudah menghubungi, kiranya Tuhan juga memberkati brother dalam pelayanan yang sekarang dan rencana-rencana ke depan. Baik, saudara-saudara yang kekasih, kita segera mulaikan pembahasan pelajaran kita pada hari Sabat ini. Saya beri judul Dari Babylon
ke tanah perjanjian. Ini sesungguhnya adalah seri yang kedua dari 7 seri tentang pembahasan dari Babylon ke tanah perjanjian. Kalau kita pelajari seluruh Alkitab, khususnya perjanjian lama, kita akan dapatkan pertama itu umat Tuhan berada di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian oleh karena dosa, pemberontakan melawan Allah, mereka harus diusir dan berakhir di Babylon setelah air bah memusnahkan dunia ini. Kemudian ketika Babylon di Kejadian pasal 11 yang akan kita pelajari juga sahabat ini, Allah memunculkan Abraham yang membawa orang-orang umat-umat Tuhan dari Babylon ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Kemudian ketika anak-anak Abraham terus sampai kepada Yakub, sampai kepada anak-anak Yakub dari Kanaan, mereka kembali pergi ke Mesir yang dalam perjanjian lama adalah mirip juga dengan Babylon. Kemudian Allah harus munculkan lagi Musa untuk bawa lagi mereka keluar dari Mesir yang dalam tanda petik juga merupakan Babylon, harus keluar dari sana. Allah bawa lagi mereka ke tanah perjanjian. Tapi setelah tiba di tanah perjanjian, mereka kembali murtad, melakukan dosa melawan Allah. Allah harus izinkan kembali mereka kembali lagi ke Babylon, ke dalam penawanan Babylon. Tapi kemudian Allah juga munculkan Nehemia untuk membangun kembali tembok Babylon, tembok Ka'bah Yerusalem yang diruntuhkan, dan membawa pulang kembali umat-umat Tuhan dari Babylon ke Kanaan. Dan akhirnya kita akan menunggu nanti seri yang terakhir, yaitu di mana di akhir zaman juga kita ini setelah Ka'bah Yerusalem dihancurkan di perjanjian baru tahun 70, Allah masih akan membawa kembali umat Tuhan yang adalah Israel rohani dari Babylon dunia ini menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan surgawi. Nah, yang akan kita pelajari sahabat ini adalah bagian kedua dari seri ini, yaitu bagaimana Allah memunculkan Abraham membawa umat Tuhan dari Babylon menuju ke tanah perjanjian. Nah, objektif kita atau tujuan kita mempelajari pelajaran ini paling tidak ada 3. Tujuan pertama adalah melalui pembahasan ini semoga kita bisa melihat dan memahami latar belakang pemanggilan Abraham oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia. Itu objektif yang pertama. Kemudian yang kedua, semoga kita bisa memahami pengalaman perjalanan Abraham dari Babylon ke Kanaan, kemudian mengambil pelajaran dari perjalanan ini untuk kita terapkan dalam perjalanan kita juga ke tanah Kanaan. Ingat ayat tema tadi kita, Allah panggil kita keluar dari Babylon karena perjalanan kita adalah, fokus kita adalah tanah perjanjian. Objektif yang ketiga adalah kita akan mencoba menghubungkan panggilan Allah kepada Abraham untuk keluar dari Babel menuju Kanaan dengan panggilan Allah kepada kita untuk keluar dari Babel modern menuju Kanaan surgawi. Jadi kita akan hubungkan kitab Kejadian dengan kitab Wahyu, khususnya Wahyu 14, 17, dan 18. Nah, mari kita mulai dengan untuk melihat 3 objektif ini. Mari kita mulai dengan melihat latar belakang pemanggilan Abraham oleh Tuhan. Nah, di Kejadian pasal 11, jadi kalau saudara bisa mengikuti saya, pastikan saudara membuka Alkitab bersama-sama supaya kita saudara mengerti kemana saya membawa saudara. Dalam Kejadian pasal 11 ada cerita di sana tentang Menara Babel. Kita semua sudah familiar dengan pasal ini, tapi mari kita lihat ada beberapa poin-poin penting yang kita akan coba lihat dari pasal ini. Hanya menyinggung sedikit saja, di pasal sebelum, di pasal 10, kita dapati sesudah air bah, keturunan dari
anak-anak Nuh yaitu Sem, Ham, dan Yafet terbagi-bagi. Keturunan Yafet adalah keturunan yang menempati wilayah pesisir yang diprediksi atau yang diperkirakan sampai ke arah Mesir dan arah pesisir Laut Mediterranean. Kemudian keturunan dari Ham adalah Kanaan, yang nanti sebentar kita akan lihat Abraham ketika tiba di Kanaan ada orang Kanaan di situ. Nah, orang Kanaan di sini adalah keturunan dari Ham karena anak Ham adalah Kanaan. Oke. Kemudian anak-anak Sem dari mana Abraham datang. Jadi keturunan Abraham itu datang dari Sem. Dalam pasal 10 ayatnya yang ke-30 menyebutkan keturunan Sem ini mendiami setelah mereka tiba di Gunung Ararat, mereka mendiami pegunungan di wilayah timur, Kejadian pasal 10 ayat 11. Lalu Ellen G. White menyebutkan dalam beberapa waktu anak-anak Sem ini sesungguhnya sebelum terpencar-pencar tinggal di satu tempat, yaitu di mana Bahtera itu kandas, yaitu di pegunungan Ararat. Tetapi oleh karena anak-anak Nuh ini ada yang tidak mematuhi hukum Allah, ada yang memilih untuk tidak taat kepada Allah, mereka memilih memisahkan diri, dan itulah kisahnya di Kejadian pasal 11, yaitu mereka pergi ke tanah datar di wilayah Sinear. Nah, kita akan lihat apa sih dosa orang-orang pembangun Menara Babel ini sehingga Allah harus bawa Abraham keluar dari sana. Mari kita lihat dosa-dosa mereka. Kita baca ayatnya yang kedua dan ketiga. Ayat 3 saja mungkin kita baca ya. Atau mungkin ya ayat 2, kita mulai dari ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Ingat kata menetap ini adalah kata yang syarat dengan konsep melawan kehendak Tuhan, karena Tuhan berjanji kepada Nuh mereka harus memenuhi bumi, jadi mereka harus disebar ke seluruh dunia. Nah, ini orang-orang yang mencoba membangun Menara Babel ini tidak mau tersebar. Mereka mau di satu tempat saja, maka mereka menetap di sana. Mari kita baca ayat 3 sekarang. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dari mana kita cari dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, kita lihat dosa orang pembangun Menara Babel di sini adalah perhatikan kata marilah kita. Bahkan dalam ayat ini marilah kita itu diulangi beberapa kali. Nah, kata marilah kita dalam kitab Kejadian sejauh ini hanya Allah yang gunakan. Kalau kita pergi ke Kejadian pasal 1 ayat 27, kita akan dapatkan ungkapan yang sama, Allah menggunakan ungkapan ini untuk menciptakan manusia. Jadi kata marilah kita ini adalah ungkapan yang mencoba menerangkan kepada kita bahwa orang-orang pembangun Menara Babel ini ingin menyamai Allah. Karena sejauh ini hanya Allah yang berkata ini kemudian mencipta. Jadi ketika mereka katakan, marilah kita buat kota, jadi seperti sangat terkesan Musa mencoba menerangkan di sini bahwa mereka ingin menyamai Allah dalam mencipta sesuatu. Kemudian cari nama. Jadi mereka katakan, mari kita cari nama. Nah, mencari nama atau membuat nama besar atau memasyurkan nama dalam Alkitab itu adalah hak prerogatif dari Allah. Hanya Allah yang memiliki hak membesarkan nama. Itu kita bisa dapatkan contoh nanti sebentar. Allah membesarkan, memasyurkan nama Abraham. Jadi dari sini kita dapatkan dosa mereka adalah dosa ingin menyamai Allah. Kemudian ingin membuat kota itu great. Saudara ingat apa moto dari Presiden Amerika yang sekarang, Donald Trump ketika terpilih? Motonya adalah Make American Great Again. Itu ada pembahasan yang lain nanti. Tapi spirit ini
Spirit Babylon adalah spirit dari Donald Trump, yaitu to make the city great, to make their name great. Ini adalah salah satu indikasi manusia ingin mencoba melakukan apa yang hanya Allah boleh lakukan. Kemudian mereka menetap dan tidak mau terserak. Ini melawan rencana Allah di pasal sebelum ketika Allah berencana kepada Nuh untuk memenuhi seluruh bumi ini dengan keturunan-keturunan mereka. Nah, ini juga yang menarik saya dapati dari kutipan Ellen G. White dari buku favorit saya, Patriot and Prophet, volume 1 halaman 118, edisi bahasa Inggris, saya bacakan demikian. Here adalah tanah datar yang dimaksud tadi, tanah Sinear. They decided to build a city and in it a tower of such stupendous height. Jadi di sini mereka memutuskan untuk membangun, ada dua kata kunci di sini, yaitu a city and in it, di dalam kota itu a tower. Kalau saudara baca komentar Ellen White, tower di sini fungsinya adalah untuk penyembahan dewa-dewa berhala mereka. Jadi kita akan dapatkan ini, konsep ini mirip dengan dosa Babylon modern, yaitu persatuan antara city, yaitu sipil, dan atau state bisa saya katakan, dan church. Oke, perpaduan antara gereja dan negara. Ada di kisah Babylon yang Ellen White sebutkan dalam kutipan ini. Oke. Nah, Kejadian pasal 11 sesungguhnya untuk memahami ini, para scholars memberi keterangan bahwa dalam pasal ini Allah sesungguhnya karena manusia mencoba melawan Allah, maka apa yang mereka lakukan Allah undo kembali, Allah reverse kembali, Allah undo lagi, jadi diputar balik lagi. Nah, untuk memahami ini mungkin saya share screen kepada saudara supaya saudara bisa lihat screen-nya. Dari situ mungkin kita bisa lebih memahami. Oke, saya share dulu screen. Oke, bagi saudara yang bisa lihat di sana, untuk memahami apa yang terjadi di Kejadian pasal 11, mari kita lihat skema ini yang saya bisa katakan skema cermin. Oke. Perhatikan Kejadian pasal 11 ayat 5, itulah dia punya center, dia punya pusat, momen ketika Allah mengundo atau mereverse, memutar kembali apa yang dilakukan oleh para pembangun-pembangun Menara Babel. Nah, kita lihat dulu, sudah lihat itu A di sana itu matching dengan A1. B matching dengan B1, C matching dengan C1, dan seterusnya. Di A, di Kejadian 11 ayat 1, di sana disebutkan seluruh bumi satu bahasanya. Oke. Nah, ketika tiba di pasal ayat 9 Kejadian pasal 11, ini juga berbicara bahasa di seluruh bumi, bukan hanya satu sekarang, tapi Allah kacaukan. Karena manusia di sini di pasal 11 mencoba untuk menjaga ini bahasa ini supaya tetap satu, supaya mereka tidak terpencar-pencar. Tapi Allah tidak mau ini. Allah buat sesuatu, jadi bahasa menjadi lebih banyak. Kemudian di ayat 2, mereka menetap di tanah itu. Lalu Allah kasih keluar mereka dari sana, itu di ayat 8. Kemudian di ayat 3, mereka berbicara seorang kepada yang lain, marilah kita, tadi konsep yang saya terangkan tadi, marilah kita mencari nama, marilah kita bangun kota. Ini adalah usaha mereka untuk menyamai Allah. Lalu mari kita lihat apa yang Allah buat di sana. Allah buat mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan. Di C1. Kemudian mereka katakan, marilah kita buat batu bata. Kalau saudara bisa lihat, semoga saudara bisa lihat dengan jelas. D. Kemudian D1, Allah turun lalu kacaukan usaha mereka ini untuk membangun bahtera. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi,
di Kejadian pasal 11, makna atau aplikasi rohani bagi kita adalah sebagaimana orang-orang Babel ketika mereka memilih untuk tidak takut akan Allah, mereka melakukan apa yang mereka kehendaki, Allah dengan kuasanya merubah, lalu mengarahkan ini ke jalan yang benar sesuai dengan rencananya. Aplikasi rohani bagi kita, saudara-saudara, terkadang kalau kita buat sesuatu yang berlawanan dengan arah yang Tuhan mau kita berjalan, arah yang salah yang kita pergi, Allah bisa melakukan sesuatu, Allah bisa merubah arah, mengundo kembali, mereverse kembali apa yang kita lakukan supaya yang terjadi kemudian selaras dengan rencana Tuhan. Itu yang terjadi kepada kisah di Menara Babel yang bermuarah kepada pemanggilan Abraham. Nah, jadi mungkin saya exit lagi screen-nya, atau mungkin ya kalau saudara pengen lihat juga screen yang lain, nggak apa-apa. Tapi saya pengen saudara lihat wajah saya, tidak screen. Nggak apa-apa ya. Oke, jadi saya tutup lagi. Stop share-nya. Oke. Nah, mari kita teruskan. Jadi setelah Allah mereverse atau mengundo semua yang dilakukan oleh para pembangun Menara Babel, barulah Allah panggil Abraham untuk memenuhi rencananya. Apa rencana Allah kepada Abraham? Ketika Abraham dipanggil, rencananya adalah untuk memenuhi bumi. Ini berlawanan dengan apa yang orang-orang Babel tadi mau buat. Mereka tidak mau memenuhi bumi. Mereka ingin tinggal di satu tempat. Allah bilang, no. Allah panggil Abraham, rencananya adalah untuk memenuhi bumi. Kemudian untuk menjadi berkat. Kita akan lihat nanti di pasal 12 sebentar. Lalu membawa orang lain untuk turut dalam perjalanannya menuju ke Kanaan. Kita akan lihat nanti beberapa nama yang Abraham jumpai dalam perjalanannya menuju ke Kanaan. Salah satunya adalah Lot, yang akan kita lihat sebentar. Oke, jadi bertentangan dengan Babel, Allah membesarkan nama Abraham. Babel mencoba membesarkan nama sendiri, Allah cut. Karena memang hanya Allah yang besarkan nama. Jadi Allah membesarkan nama Abraham. Kemudian bertentangan dengan Babel, Allah mengirim Abraham keluar dari Ur. By the way, Ur, saya ada juga slide di sini, peta yang mungkin bisa menolong kita untuk mengerti itu perjalanan Abraham. Ya sudah lihat ini peta ini, Ur itu ada di bagian di sini, yaitu dekat dengan Babylon, di mana Menara Babel itu didirikan. Jadi Menara Babylon dan Ur Kasdim, tempat lahir Abraham itu berdekatan mereka, yaitu di satu daerah. Oke. Lalu mereka harus jalan ke Haran yang kurang lebih 700 mile jauhnya. Nanti dari Haran mereka akan turun sampai ke Kanaan di bawah kurang lebih 400 mile dia punya jauh. Oke, ini kira-kira dia punya peta dari perjalanan Abraham. Nah, jadi kemudian Allah panggil Abraham untuk memulihkan kembali rencana Allah memenuhi bumi. Mari kita baca Kejadian 12, mungkin supaya kita bisa lebih interaktif. Saya minta tolong brother atau ketua Gary Rumambi, boleh minta tolong baca Kejadian 12 ayat 3. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah, saudara yang kekasih, dalam kitab Kejadian, setiap kali Allah memberkati atau tindakan Allah memberkati, itu selalu dihubungkan dengan berkat multiplication atau berkat berkembang biak, bertambah banyak. Itu selalu tidak bisa dipisahkan. Saya kasih contoh, minta tolong mungkin
Pak Ketua Mengowal, Pak Michael Mengowal, boleh baca Kejadian pasal 1, ayatnya yang ke 21 dan 22. Kejadian pasal 1, ayat 21 dan 22. Kita akan lihat hubungan tindakan Allah memberkati dan janji berlipat ganda yang Allah janjikan. Kejadian 1 ayat 21, lalu Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala yang bernyawa, yang hidup, yang merayap, yang berkeriapan dalam air menurut jenisnya, dan segala burung yang bersayap menurut jenisnya. Dan Allah melihat bahwa itu baik. Ayat 22, dan Allah memberkati semuanya itu sambil berfirman, berkembang biaklah dan berlipat gandalah, dan penuhilah air di lautan, dan biarlah burung-burung di bumi berlipat ganda. Oke, jadi saudara lihat di sana tindakan Allah memberkati dalam ayat ini dihubungkan dengan berkat berkelimpahan, berkat bertambah banyak. Sebagaimana Allah memanggil Abraham memenuhi janjinya atau memenuhi maksudnya itu bertambah banyak memenuhi bumi, itu cocok dengan Kejadian pasal 1 ayat 21 dan 22. Setiap kali Allah memberkati, tindakan memberkati ini selalu diikuti dengan berkat berkelimpahan. Jadi saudara yang kekasih, kalau Allah berkati hidup kita, Allah tidak pernah berkati kita tidak berkelimpahan, selalu dalam kelimpahan. Amin, saudara yang kekasih ya. Nah, sekarang ketika Allah panggil Abraham keluar, tentu kita perlu bertanya, apa sih yang Abraham tinggalkan kalau begitu? Nah, yang Abraham tinggalkan adalah his present environment, lingkungan di mana dia ada waktu itu dia harus tinggalkan. Kalau dia punya sahabat, dia harus tinggalkan. Dia juga harus tinggalkan, dia punya keluarga, dia tinggalkan. Lalu yang dia tinggalkan adalah berhala-berhala dari ayahnya, Terah. Dia harus tinggalkan. Dia harus tinggalkan juga negerinya, tanah kelahirannya atau kampung halamannya dia harus tinggalkan. Kemudian dia harus tinggalkan harta warisannya. Mungkin saya bacakan kepada saudara, bagaimana kita tahu kalau Abraham tidak mendapatkan harta warisan. Kita buka Kejadian pasal 24 ayat 10. Saya minta tolong lagi, mungkin satu Ketua Edi, Pak Edi, Ketua Slat bisa, Om Edi boleh baca Kejadian 24 ayat 10. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Jadi yang disebutkan di sini bukan ke kota Abraham. Ingat, Nahor ini adalah kakak dari Abraham. Jadi hanya Nahor yang kotanya disebut. Dengan kata lain, warisan yang ada di kampung halaman dikreditkan ke Nahor. Artinya Abraham tidak lagi memiliki apa-apa yang tertinggal di kampung halamannya, karena semuanya under the name of his brother, Nahor. Tidak ada lagi namanya muncul di kampung halamannya. Jadi seperti merantau ini. Saya, saudara, merantau, tidak ada lagi harta warisan yang tersisa di kampung halaman. Semua under my brother. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi pelajaran yang mungkin kita bisa dapatkan dari sini adalah hal yang sama yang harus kita lakukan dalam perjalanan kita menuju Kanaan surgawi. Kita harus tinggalkan, bisa saja kita akan lihat nanti sebentar lebih detail. Kita akan diminta bukan hanya meninggalkan berhala-berhala yang kita senangi, bukan hanya meninggalkan harta warisan kita, bukan hanya meninggalkan segala sesuatu yang kita punya, tapi kita juga akan diminta meninggalkan bahkan keluarga kita sendiri, ayah, kakak beradik. Bila mana mereka berseberangan dengan kehendak Allah,
kita tidak punya pilihan kecuali harus meninggalkan, berpisah. Karena Tuhan katakan, hendaklah kamu lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, sekarang kita kembali ke Kejadian pasal 12. Sangat singkat perjalanan Abraham ke Kanaan yang digambarkan oleh Musa. Hanya dari ayat 1 sampai ayat 5 saja. Oke, dari pemanggilannya dari Haran dia jalan. Ayat 5, Musa bilang dia sudah di Kanaan. Mari kita baca Kejadian pasal 12 ayat 5. Mungkin Eliud bisa baca, Brother Eliud bisa baca Kejadian pasal 12 ayat 5. Kejadian 12 ayat 5. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi Musa katakan di sini mereka berangkat dari Haran lalu berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Pendek sekali. Tadi sudah saya tunjukkan peta kepada saudara, dari Haran ke Kanaan kurang lebih itu ada 400 miles jauhnya. Kalau ke kilometer berarti sekitar 600 kilometer. Ini jauh sekali. Jauh sekali. Sudah pasti selama perjalanan dari Haran ke Kanaan, selama sejauh 600 kilometer ini, Abraham sudah pasti beberapa kali berhenti. Hanya saja tidak dicatat dalam Alkitab. Satu-satunya perhentian Abraham yang dicatat Musa, yaitu ketika dia tiba dan mendirikan mezbah, kemudian menyembah Tuhan. Jadi perhentian Abraham satu-satunya dihubungkan dengan praktek keagamaannya, ketaatannya kepada Allah dalam penyembahan. Karena Musa hanya mencatat, dia berhenti, tiba di Kanaan, lalu membangun mezbah di sana. Lalu menyembah Tuhan, memanggil nama Tuhan di sana. Ini mirip dengan apa yang Nuh buat di Kejadian 8 ayat 20. Ketika Nuh keluar dari bahtera, Allah lindungi dia dalam perjalanan badai yang hebat ini. Ketika keluar dari bahtera, tindakan pertama yang dilakukan oleh Nuh adalah membangun mezbah, kemudian menyembah Tuhan. Saudara yang kekasih, pelajarannya bagi kita adalah setiap kali saudara diberkati Tuhan, setiap kali perjalanan iman saudara diuji, setiap kali kita melewati satu perjalanan iman dalam daily basis, kita harus jangan lupa untuk mendirikan mezbah dan menyebut nama Tuhan dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Ini sangat penting supaya kita sukses tiba di Kanaan surgawi. Nah, lalu hal yang perlu kita perhatikan juga adalah Abraham tidak pernah tinggal di dalam kota yang ia lewati. Tidak pernah. Selalu yang ia buat ketika tiba, dia selalu memilih membuat tenda di luar kota. Contohnya di Kejadian 12 ayat 6. Dia memilih tinggal di luar kota. Nah, belakangan ini ramai memang diperbincangkan tentang country living. Nantilah kalau Tumoto berkenan mengundang kembali, kita mungkin bisa melihat konteks dasar Alkitab dari country living ini di kitab Kejadian, dari basisnya, karena basisnya ada di sana. By the way, mari kita sekarang teruskan. Nah, lalu kita baca sekarang, ini menarik ini saudara. Sejauh ini kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, percakapan Allah dengan Abraham itu terlihat. Jadi Allah berbicara, Abraham berespons, dia mengikuti perintah Tuhan, jadi seperti akrab dia dengan Tuhan di sana. Tapi berhenti situasi ini ketika tiba di ayat 10. Nah, mari kita lihat apa yang ada di ayat 10. Saya minta tolong lagi satu orang, mungkin sekarang Brother Tilsra, boleh baca Kejadian pasal 12 ayat 10.
Kejadian 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, saudara yang kekasih, jadi panggilan Allah kepada Abraham adalah menuju ke Kanaan. Nah, sekarang dia sudah ada di Kanaan. Nah, mari kita cari tahu dulu bagaimana sih Kanaan, lokasinya, situasinya, keadaannya, seperti apa. Mari kita baca Ulangan 11. Kita cari tahu dulu kondisi Kanaan. Ke Ulangan pasal 11, ayat 10 dan 11. Bolehkah saya minta tolong, kita PPKK ada kok di sini. Kita punya PKK lah, Brother Larry Mandias. Ulangan pasal 11 ayat 10 dan 11. Kita mau lihat dulu keadaan kondisi Kanaan di sana. Tapi Alkitab bahasa Inggris, Pendeta. Oh. Deuteronomy berapa? 11, 10 to 11. Jadi yang bahasa Indonesia juga. Oh, oke. Mungkin keluarga siapa ya di sini ya? Siapa yang mau volunteer? Bisa yang volunteer? Mungkin pendeta lah yang baca. Ulangan pasal 11 ayat 11, 10 dan 11. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jeripaya, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat Oke. Baik. sebanyak hujan yang turun. Oke, terima kasih pendeta. Jadi kita dapatkan di sini keadaan dari tanah Kanaan itu menjanjikan. Jadi Allah bilang memang tanah Kanaan ini adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Oke. Tanah yang jadi di benak Abraham, tanah ini adalah tanah yang ideal untuk dia tempati. Tiba-tiba ketika dia tiba di sana, terjadi kelaparan. Jadi bagaimana mungkin tanah yang bagus ini secara agriculture-nya bagus, tiba-tiba terjadi kelaparan. Nah, perlu saudara ingat, selama 400 miles dalam perjalanan, Abraham tidak mengalami masalah kelaparan di jalan. Dari Haran ke Kanaan itu jauh itu. 600 km itu jauh perjalanannya. Tapi Alkitab tidak mencatat kalau Abraham memiliki masalah dengan makanan. Tidak ada catatan di sana. Berarti masalah makanan aman-aman mereka. Allah persiapkan di sana. Tapi tiba-tiba ketika ada kelaparan di negeri di mana dia datang, Abraham kemudian memutuskan untuk mengikuti keinginannya sendiri. Dari mana kita tahu? Kalau saudara baca ayat 10, kisah Abraham di Mesir, sampai ayatnya yang ke-20, saudara tidak akan temukan percakapan atau bahkan nama Tuhan, percakapan antara Abraham dan Tuhan di sana. Ini mengindikasikan bahwa Abraham mengikuti keinginannya sendiri. Nah, untuk memahami ini, saya saya share lagi kepada saudara screen supaya saudara lihat. Ini yang Allah buat kepada Abraham. Jadi ayat pasal 12 ayat 10, Abraham pergi ke Mesir karena ada kelaparan. Lalu saudara perhatikan percakapan yang ada di pasal ini, Abraham tidak bercakap-cakap dengan Tuhan. Sebelumnya ia bercakap-cakap dengan Tuhan mulai dari ayat 1 sampai ayat 9 di pasal 12. Tapi ketika masuk ayat 10, Abraham tidak lagi bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia bercakap-cakap malah dengan istrinya dalam ayat 11 sampai 13.
Kemudian percakapan yang berikut terjadi antara punggawa Mesir yang berkata kepada Firaun tentang Sarai, istri Abraham, dalam ayat 14 sampai 16. Nah, kemudian ini yang Allah buat. Ketika Abraham mulai kehilangan imannya, lack of faith terjadi kepada Abraham, dia mengikuti keinginannya sendiri, Allah kembali intervensi, seperti terjadi di Kejadian pasal 11. Allah muncul di ayat 17, yaitu menimpakan tulah kepada Mesir. Saudara baca kesaksian Ellen G. White tentang kisah ini, Allah menimpakan tulah kepada Mesir karena kecintaannya kepada Abraham dan Sarai. Sudah bayangkan, luar biasa. Seharusnya ini tulah ini kalau saya, seharusnya tulah ini kena kepada Abraham karena Abraham yang buat dosa. Kenapa Abraham buat dosa yang kena Firaun? Gitu kan? Tapi karena kecintaan Allah kepada Abraham, Allah menumpahkan tulah ini kepada Firaun. Meski demikian, Allah juga melindungi Firaun dari malapetaka ini. Ini Allah buat supaya kembali membawa Abraham ke track yang benar. Oke? Lalu saudara lihat setelah Allah mengintervensi, sekarang Firaun yang berkata kepada Abraham tentang Sarai. Lalu sekarang mari kita baca, kita loncat kita akan lihat dia punya perbandingan di sana antara Kejadian 12 ayat 10 dan Kejadian 13 ayat 1. Sekarang saya bacakan kepada saudara Kejadian 13 ayat 1. Ayat 1 bilang, maka pergilah Abram dari Mesir. Ingat di Kejadian 12 ayat 10, di sana disebutkan, pergilah Abraham ke Mesir. Nah, sekarang setelah Allah mengintervensi jalan hidup Abraham karena dia sudah salah, Allah harus belok, salah jalan angko ini, belok. Maka yang terjadi di Kejadian pasal 13, sekarang Abraham ke Mesir. Dari mana kita tahu bahwa memang Abraham buat salah? Saudara lihat trek yang Abraham lalui, yang mengikuti kembali jalan yang sama ketika ia datang ke Mesir. Jadi perjalanannya kembali dari Mesir ke Kanaan mengikuti jalan yang sama, malah berhenti di tempat yang sama di mana ia mendirikan mezbah lalu menyebut nama Tuhan. Dari sini kita bisa melihat secara jelas bahwa memang Abraham menyadari kekeliruannya dan kembali ke jalan yang benar menyembah Tuhan lagi. Pelajaran rohani bagi kita, saudara yang kekasih, dalam perjalanan kita ke tanah Kanaan surgawi, kita bisa saja membuat kesalahan. Faktor bisa karena kelaparan, masalah keuangan, finansial, masalah keluarga, masalah pendidikan, macam-macam masalah yang membuat saudara bertindak sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Maka Tuhan akan buat sesuatu untuk membawa lagi jalan saudara kembali selaras dengan rencana Tuhan. Karena kalau Abraham terus di Mesir, rencananya bagi Abraham tidak akan pernah terpenuhi. Dia akan gagal di sana, maka Allah harus putar lagi supaya rencananya terpenuhi kepada Abraham. Nah, semoga sejauh ini saudara bisa mengikuti. Karena memang misi Abraham adalah untuk memberkati bangsa-bangsa, serta mengundang bangsa-bangsa ini untuk menikmati janji Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Tapi Abraham memilih untuk mengikuti jalannya sendiri. Oke? Nah, tidak ada referensi tentang terang Abraham di Mesir. Ini saya rasa penting juga untuk kita lihat. Misi Abraham jangan lupa untuk menjadi terang. Tapi ketika dia ada di Mesir karena keinginannya, tidak ada referensi di sana ia jadi terang. Malah ia menjadi problem di sana. Allah harus kasih keluar dia dari sana. Memang begitu saudara kita dalam kehidupan rohani juga setiap hari. Kalau saudara berjalan menyimpang dari rencana Tuhan, bukannya saudara jadi terang bagi orang, saudara akan jadi problem bagi orang. Maka Allah harus putar lagi ini supaya kita kembali ke jalan yang benar memenuhi rencana Tuhan. Nah, mari kita teruskan.
Jadi Abraham kembali ke tanah Mesir. Abraham seharusnya tidak harus dia ke Mesir. Karena dia mengikuti jalannya sendiri. Mari sekarang kita baca sekarang ayatnya yang ke Kejadian pasal 13, karena kita sudah ada di 13 sekarang. Kita baca sekarang ayatnya yang ke 5. Saya cari lagi satu orang baca personel The Brothers lah salah satunya. Dalam apa tadi pendeta Kejadian? Kejadian 13 ayat 5. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Oke. Kemudian boleh terus sampai ayat 6. Oke. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Oke, saya lupa tadi, mungkin boleh mundur satu ayat lagi, brother, ayat 4 dulu, sorry. Oke, 4-6 ya. Ya. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Oke, saya sebutkan tadi di awal bahwa salah satu maksud Tuhan memanggil Abraham keluar dari Babel adalah untuk membawa orang lain menuju ke Kanaan. Sebagaimana kita juga, saudara. Allah panggil kita, bukan cuma kita yang harus ke Kanaan. Allah panggil kita keluar dari Babel, supaya kita juga memanggil orang lain untuk ikut dengan kita ke Kanaan. Nah, ayat yang kita sudah baca tadi, memberikan kita keterangan bahwa Lot, di sana ayat 5, Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham. Hanya saja ada masalah di sini. Ketika nama Abraham disebut, nama Abraham ini dihubungkan dengan penyembahannya kepada Tuhan karena dia bertobat. Tadi setelah dia ke Mesir, dia bertobat, dia kembali datang kepada Tuhan. Nah, penyebutan nama Lot, sayang sekali Alkitab tidak menghubungkan ini dengan apa yang Abraham lakukan, mengindikasikan bahwa Lot memiliki masalah spiritual ketika mengikuti Abraham. Kita akan lihat nanti kehidupan Lot lebih lanjut. Oke? Nah, malahan Musa menghubungkan Lot bukan dengan penyembahan. Musa menghubungkan Lot dalam ayat ini adalah dengan harta. Jadi disebutkan di sana Lot mempunyai domba-domba, harta benda gantinya penyembahan. Itu yang Musa hubungkan di sini kepada Lot, dengan harta tapi bukan kepada penyembahan. Nah, bukan hanya itu saja. Nanti kita akan lihat sebentar, Lot berinisiatif memanfaatkan tawaran yang Abraham berikan kepadanya. Jadi masalah yang muncul dalam ayat ini adalah karena harta mereka banyak lembu, domba, dan lain sebagainya, itu tanah yang mereka diami tidak lagi cukup untuk mereka tempati. Tapi sudah saya dapati, faktor perpisahan Lot dan Abraham bukan hanya sekedar karena masalah banyak harta mereka dan tanah mereka yang tidak lagi cukup untuk mereka. Tapi perpisahan antara Lot dan Abraham ada yang lebih mendasar, yaitu masalah pengaruh spiritual dari dua orang ini yang berbeda. Saudara, saya kembali mengencourage saudara-saudara untuk membaca komentar Ellen G. White tentang pemusnahan Sodom dan Gomora. Saudara akan dapati di sana bahwa yang mempengaruhi Lot
untuk berpisah dengan Abraham adalah istrinya yang jahat, yang tidak takut akan Tuhan. Jadi, masalah rohani yang melatar belakangi perpisahan antara Lot dan Abraham. Oke. Saudara yang kekasih, pelajarannya bagi kita, nanti kita akan lihat, mungkin saya lanjutkan sedikit dulu. Ketika masalah ini muncul, Abraham berinisiatif untuk menengahi atau menyelesaikan masalah ini, yaitu menawarkan perpisahan. Lalu Abraham bilang, oke, kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Jangan lupa, saudara kekasih, tanah Kanaan dijanjikan bukan kepada Lot. Allah janjikan ini kepada Abraham. Tapi perhatikan apa yang Abraham buat. Dengan spirit generosity-nya, spirit kemurahannya, spirit belas kasihannya kepada Lot, ia mengizinkan Lot untuk pilih dahulu. Bayangkan saudara, kalau saudara di pihak Abraham, dalam konteks kita mungkin yang lebih sederhana mungkin dalam kehidupan tiap hari, umpamanya saudara yang dijanjikan umpamanya harta, umpamanya rumah atau mobil, dijanjikan oleh seseorang kepada saudara. Lalu karena kecintaan saudara kepada mungkin sahabat saudara atau ponakan kah atau kakak, saudara bilang, oke, you pilih aja ini yang dijanjikan ke saya, you pilih aja mana yang saudara mau pilih, lalu DP sisa nanti sama kita. Saudara tidak akan buat itu. Tapi itulah yang Abraham lakukan kepada Lot, menunjukkan spirit rohani dari Abraham ketika dia bertobat dan berbeda dengan Lot. Jadi saudara lihat, saya mau beri saudara perbandingan antara prioritas hidup Abraham dan Lot yang berbeda. Pertama, Abraham mendirikan mezbah dan menyembah Allah. Lot tidak disebutkan sama sekali terlibat dalam penyembahan ini, penyembahannya kepada Tuhan. Kemudian Abraham membiarkan Allah yang memilih tanah baginya. Abraham tidak pilih. Lot yang pilih tanah, bukan Abraham. Jadi Lot dengan keserakahannya, dia memilih memanfaatkan tanah yang subur, dan dia yang pilih. Nah, perhatikan, mungkin saudara baca, mari saya ajak saudara baca bagaimana Lot memilih tanah ini. Kita pergi ke Kejadian 13, kita baca ayatnya yang ke 11. Kali ini saya minta yang lain lagi boleh mengikuti. Mungkin Ketua Karwur, Om Ferry, bisa baca Kejadian pasal 13, ayat 11. Masih mute. Oh, oke. Ulang. Ayat yang ke-11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Perhatikan frase di sana, lalu ia berangkat ke sebelah timur. Ini sangat penting, saudara, menggambarkan keadaan rohani dari Lot. Kalau saudara ingat, frase ini muncul pertama kali itu di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa buat dosa, Allah menghalau mereka ke sebelah timur Taman Eden. Lalu berlanjut terus sampai kisah Kain. Ketika Kain membunuh Habel, melawan Allah, Kain juga pergi ke sebelah timur. Malah Musa lebih jelas lagi, Kain meninggalkan hadirat Allah ketika ia pergi ke sebelah timur. Lalu saudara yang kekasih, jadi ini frase pergi ke sebelah timur ini mengandung makna menjauh dari Tuhan. Lagi pula, letak dari Sodom, kalau saudara punya map, Sodom itu sudah berada di luar Kanaan, tidak lagi di wilayah teritori Kanaan. Jadi Lot ketika memilih, dia fokusnya tidak lagi ke Kanaan. Fokusnya adalah ke harta dunia. Kanaan tidak lagi prioritas baginya. Karena Sodom tidak lagi berada di Kanaan, sudah berada di luar Kanaan. Jadi
mereka ada di Sikem, dekat Sikem, dia harus ke timur, lalu ke barat. Itu yang dilakukan oleh Lot. Dia sudah menjauh dari praktek penyembahan agama yang ada, yang dilakukan oleh Abraham. Nah, saudara yang kekasih, apa pelajarannya bagi kita? Ketika saudara tergoda untuk beralih fokus dalam perjalanan kita ke tanah Kanaan surgawi, fokus kita mulai perlahan dari hal rohani, perjalanan menuju ke tanah Kanaan surgawi, berangsur-angsur beralih kepada harta dunia. Saat itulah fokus saudara akan keluar lagi, sudah keluar dari teritori Kanaan, dan saudara akan hilang. Kita akan teruskan kisah dari Lot ini. Nah, jadi karakter Abraham adalah integrity, generosity, hospitality. Sedangkan Lot orientasinya adalah harta dunia. Kemudian Abraham menjaga identitasnya sebagai keturunan yang benar. Ini kita dapati ketika dia punya anak Ishak dalam Kejadian 24 ayat 4 sampai 7, Abraham betul-betul memastikan bahwa Ishak harus menikahi keturunan yang benar. Ini menandakan Abraham menjaga identitasnya sebagai umat Tuhan. Sebaliknya Lot memilih untuk pergi ke Sodom dan menikahi gadis Sodom. Dan akhirnya identitasnya berangsur-angsur memudar. Ini jelasnya saudara bisa baca kembali komentar Ellen G. White di Para Nabi dan Bapa tentang pemusnahan Sodom dan Gomora. Malahan terjadi seks yang tidak normal antara Lot dan anak-anaknya perempuan di Kejadian pasal 19. Sebenarnya sangat disayangkan. Sudah lihat itu kerohanian dari Lot, dia harus kehilangan segala sesuatu termasuk kehilangan istrinya karena prioritasnya telah berubah. Penting untuk diingat, Allah kembali berbicara kepada Abraham di Kejadian pasal 13 setelah ia berpisah dari Lot. Oke. Waktu di Mesir, Abraham hilang kontak dengan Tuhan. Allah muncul lagi, berkomunikasi lagi dengan Abraham ketika Abraham berpisah dengan Lot. Ini penting saudara yang kekasih. Nanti saudara memutuskan untuk berpisah dari hal-hal duniawi, saudara kembali akan bisa mendengarkan suara-suara rohani dari Tuhan berbisik kepada saudara. Ketika saudara memilih untuk keluar, prioritas saudara memudar, berjalan ke arah lain, suara Tuhan terdengar seperti kabur, terdengar samar-samar, saudara tidak bisa mendengar dengan jelas. Nah, saya ada peta di sini, mungkin mungkin saya skip saja. Nah, sekarang kita kembali lagi, Abraham akhirnya kembali tinggal di Kanaan. Nah, saudara yang kekasih, berlawanan dengan Babel serta Sodom, dua kota ini disebutkan oleh Alkitab adalah tanah datar. Oke? Tanah Siniar itu tanah datar. Demikian pula Sodom dan Gomora, Alkitab menyebutkan tanah datar di sebelah timur. Berbeda dengan Babel dan Sodom, tanah Kanaan itu disebutkan bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Tadi ayat yang kita baca dalam Ulangan pasal 10 ayat 11 dan 11 ayat 10 dan 11. Dan karena memang Allah ketika membinasakan Sodom, Allah perintahkan Lot, kamu lari ke gunung-gunung. Saudara kasih, ini terngiang di kepala saya akan hal yang akan terjadi juga di kemudian hari ketika Allah hendak membinasakan dunia ini. Tuhan juga akan suruh kita lari kemana? Apa lari ke tanah datar? Tuhan akan juga suruh kita lari kemana? Ke gunung-gunung. Ke gunung-gunung. Nah, mari kita belajar dari Abraham kalau begitu. Spirit Abraham adalah spirit dia memiliki passion untuk menyelamatkan jiwa-jiwa.
Dalam hal ini, Lot, Abraham berkali-kali berinisiatif menyelamatkan Lot. Kalau saudara baca Kejadian pasal 14, terjadi peperangan antara beberapa raja. Abraham terpaksa harus berperang juga untuk menyelamatkan Lot dari sana. Dan Lot pasif, sedangkan Abraham yang aktif berinisiatif untuk menyelamatkan dia. Inilah spirit Abraham. Kemudian ketika Tuhan datang bersama dua malaikat lain hendak binasakan Sodom dan Gomora, Abraham kembali aktif berdoa kepada Allah, bermohon kepada Tuhan kalau boleh, kalau ada 10 yang di Sodom, please jangan dibinasakan. Abraham yang berniat, berinisiatif untuk menyelamatkan Lot. Saudara kekasih, dalam perjalanan kita ke Kanaan, kita harus memiliki spirit ini, yaitu spirit atau beban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang lain. Kita tidak boleh pasif, tapi kita harus aktif dalam penyelamatan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kemudian, spirit dari Abraham adalah unselfishness. Dia tidak egois dia. Malahan dia berikan kesempatan kepada Lot untuk pilih sendiri. Pilih lebih dahulu kemana kamu mau pilih. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Dia tidak mementingkan dia punya kesenioran. Oh, karena saya yang lebih tua, you harus hormat saya. Tidak demikian kepada Abraham. Kemudian, dia punya kesetiaan kepada Tuhan dalam worship. Jangan lupa saudara yang kekasih, salah satu isu yang penting dalam kehidupan Abraham dalam perjalanannya ke Kanaan adalah ujian iman yang berhubungan dengan penyembahan atau worship kepada Allah. Di kitab Wahyu juga demikian. Nanti kita akan lihat sedikit lagi. Saya sudah memasuki bagian akhir pelajaran kita, oke? Nah, saya baca satu kutipan dulu kepada kita dalam Patriarchs and Prophets halaman volume 1 halaman 140 141. Ini kata Ellen G. White. Saya tidak sempat cari ke bahasa Indonesia, tapi nanti saya terjemahkan lah ya. It was a high honor to which Abraham was called, that of being the father of the people who for centuries were the guardians and preservers of the truth of God for the world. Jadi adalah sebuah kehormatan yang tinggi bagi Abraham ketika ia dipanggil untuk menjadi bapa dari semua orang selama beberapa abad, untuk menjadi penjaga dan pemelihara kebenaran Allah bagi dunia. Ya, sudah lihat itu? Begitu pula dengan kita. Kita adalah pemelihara dan penjaga kebenaran bagi dunia. Dan untuk itulah kita dipanggil sebagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan. Sekarang, kita tiba di buku Wahyu sebagai penutupnya. Kalau kita pergi ke Wahyu pasal 18, ayat tema kita yaitu panggilan Allah yang terakhir kepada dunia untuk memanggil orang keluar dari Babel. Latar belakang Wahyu pasal 18 adalah Wahyu pasal 17. Kalau saudara pergi satu pasal sebelum, kita akan dapatkan keterangan tentang Babel di sana. Jadi mirip dengan kisah Abraham. Dosa Babel dalam Wahyu pasal 17 sama dengan dosa Babel di Kejadian pasal 11, yaitu ingin menyamai Allah, menghujat Allah. Saudara lihat itu background-nya sangat-sangat sama. Dengan kata lain, kita akan melewati hal yang sama yang seperti Abraham lewati. Tapi dalam perjalanan ini, kita akan menjumpai orang-orang seperti Lot yang akan mengganggu fokus kita. Tapi belajar dari Abraham, saudara yang kekasih, semoga kita tidak kehilangan fokus. Sebagai penutup,
Anak-anak Abraham pada akhirnya, keturunan Abraham maksud saya, pada akhirnya memenuhi janji atau maksud Allah kepada Abraham, yaitu memenuhi bumi, yaitu melalui anak-anak Yakub. Ketika Yakub hidup, memiliki anak-anak, anak-anaknya inilah yang kemudian memenuhi bumi ini dengan keturunan-keturunan mereka. Nah, dalam kitab Wahyu, anak-anak Yakub kemudian disebut kembali. Karena anak-anak Yakub yang lahiriah memang sudah meninggal. Tapi kitalah Israel rohani, bukan? Hanya saja sebagaimana kisah Abraham dan Lot, demikian pula kisah anak-anak Yakub ini. Kalau saudara baca Wahyu pasal 7, saudara akan dapatkan di sana nama-nama anak-anak Yakub yang diabadikan nama mereka di tembok-tembok kota Yerusalem. Saya mungkin sebagai penutup, saya share saja screen supaya saudara lihat screen-nya. Jadi Yerusalem baru itu sudah kan punya 12 gates, 12 gerbang. Oke. Yang di masing-masing 12 gerbang ini ada nama anak-anak Yakub, semua ada di sana. 12 anak Yakub, nama mereka ada di 12 gerbang ini. Tentu pertanyaannya, saudara yang kekasih, saya dan saudara kalau nanti ke sorga, masuknya lewat gerbang yang mana? Tentu kita harus cari tahu. Pendeta Franz dan Ketua Karur, apa akan masuk lewat gerbang yang sama? We don't know. Nah, bagaimana mencari tahu? Pengalaman anak-anak Yakub akan memberitahukan kita, akan menolong kita untuk mengerti hal ini. Perhatikan gambar ini, saudara yang kekasih. Ini adalah peta bagaimana Musa mengatur, atau Musa dan Joshua mengatur letak perkemahan dari ke-12 anak-anak Yakub ini. Di bagian utara ada Aser dan Naftali. Kemudian di bagian barat ada Benjamin, Efraim, Manase. Di bagian timur ada Isakar, Judah, ada Sebulon. Di bagian barat ada Gad, Ruben, dan Simeon. Kemudian di 4 mata angin ini masing-masing ada suku Lewi yang ditempatkan. Di bagian timur ada orang Merari, suku Lewi dari keturunan Merari. Ingat, Lewi itu punya 3 anak. Okay? Merari, kemudian Gerson, kemudian Kohat, lalu ada juga Harun dan Musa, anak dari Kohat. Okay? Jadi peta ini akan menolong kita mengerti tembok atau gerbang yang mana yang nanti saya akan masuki. Ini yang saya mau terangkan, saudara yang kekasih. Dalam Alkitab, nama itu selalu berhubungan dengan karakter. Saya kasih contoh. Mungkin satu orang boleh baca lagi. Saya punya sahabat baik dulu ini, Brother Alvin Pangemanan. Boleh baca 1 Samuel 25 ayat 25. 1 Samuel 25 ayatnya yang ke-25. Ini contoh nama yang berhubungan dengan karakter. 1 Samuel 25 ayat 25. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Ya sudah lihat situ nama dihubungkan dengan karakternya, bebal, Nabal, bebal. Dan saudara kalau ingat juga nama Abraham ketika Allah merubah dengan ke nama dari Abram ke Abraham, itu juga berhubungan dengan karakter. Begitu juga dari Yakub ke Israel. Nama-nama ini semuanya memiliki hubungan dengan karakter. Ini menolong kita untuk mengerti kalau begitu lewat gerbang mana yang saudara akan masuki ketika kita tiba di Kanaan Surgawi nanti. Yaitu untuk mempersingkat waktu.
Kedua belas anak Yakub ini memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Maka sebagai anak-anak Yakub Israel modern atau rohani, kita juga memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Kalau begitu, karakter kita akan menentukan gerbang mana yang akan saudara masuki. Yaitu kalau kita memiliki karakter yang mirip dengan Benjamin, Efraim, dan Manasye, kita akan memasuki lewat gerbang dari nama mereka, di mana nama mereka itu tercatat. Tapi bagi saya, saudara yang kekasih, mau lewat gerbang mana lainnya, tidak masalah. Yang penting masuk, toh? Yang penting masuk dulu. Tapi memang, saudara, karakter kita juga memang menentukan arah ke depan kita. Karena jangan lupa, dari nama-nama yang ada di sana, ada 2 nama anak Yakub yang hilang, yaitu Dan dan Efraim. 2 nama ini hilang dan tidak ada di kota Yerusalem yang baru. Mengapa? Karena karakter mereka menggambarkan destinasi akhir mereka. Mereka memilih menyembah berhala, mereka memilih untuk mencintai idols, akhirnya mereka hilang. Jadi jangan jadi seperti Dan. Dan itu dia punya bahasanya adalah backbiter, suka menikam dari belakang, itu Dan. Senyum-senyum dia di muka, tapi di belakang, ngana tak, ngana. Gitu kan? Senyum dia di depan, tapi hatinya seperti hati kadondong. Licin di luar, baduri di dalam. Lebih baik hati duriang, baduri di luar, parsedap di dalam. Nah, saudara kekasih, semoga pelajaran ini mengingatkan kita dalam perjalanan kita dari Babel, Allah panggil kita keluar. Jangan sampai hilang fokus, belajarlah dari kisah Abraham dan Lot, maka perjalanan kita akan menjadi berkat bagi orang. Kita bawa orang lain bersama-sama dengan kita masuk tanah Kanaan. Semoga Tuhan memberkati saudara dan tetap memandang ke depan kepada panggilan Tuhan untuk keluar menikmati berkat Tuhan dalam tanah perjanjian yang Tuhan siapkan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Amin. Pendeta Ramkeni, atas khotbahnya yang begitu menguatkan. Dan apakah boleh minta kesediaan satu kali lagi untuk membawakan doa berkat untuk jemaat? Baik. Mari saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, dalam perjalanan kami dari dunia ini, yang telah dikuasai oleh Babilonia, dikuasai oleh kuasa kegelapan, Tuhan masih memilih kami, Tuhan masih mempunyai umat-umat-Mu yang Engkau panggil untuk keluar dan menikmati berkat yang Engkau janjikan, yaitu tanah perjanjian. Hamba berdoa dalam perjalanan ini, kiranya berkat-Mu yang berlimpah akan terus menyertai perjalanan umat Tuhan, agar kami tidak mengalihkan prioritas hidup kami, tidak mengalihkan fokus kami, tidak mengalihkan pandangan kami dari tanah perjanjian yang ada di depan kami. Tuhan, hamba berdoa untuk semua anggota jemaat di Jemaat Tumotou Imperium Jakarta. Berkatilah mereka dalam perjalanan rohani mereka masing-masing, agar mereka akan tetap setia kepada Tuhan. Dan semua kami, bila mana setia, akan masuk dari 12 gerbang sorga di Kanaan sorgawi, Yerusalem yang baru, dan tinggal dengan Tuhan bahagia selama-lamanya. Kiranya berkat Tuhan akan menyertai umat-Mu hari ini, sampai hari Maranatha. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.